Implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Video ini dibuat untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah Pancasila Program Studi Teknologi Pangan Universitas Pelita Harapan. Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila dapat dijadikan sebagai pegangan atau fondasi bagi kita, yakni bangsa Indonesia, agar kita dapat berdiri kokoh tanpa dipengaruhi oleh bangsa lain. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan landasan atau pedoman bagi kita untuk melakukan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila berisikan 5 sila yang saling berhubungan satu sama lain. Masing-masing sila tidak dapat berdiri sendiri. Namun, bagaimana cara kita mengimplementasikan Pancasila itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana cara kita sebagai mahasiswa mampu membuat perubahan bagi negara kita melalui Pancasila? Apakah kita sanggup berdiri untuk menopang tiang-tiang keutuhan bangsa kita dengan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila? Mengenai topik kali ini, kelompok kami mengundang 2 narasumber, yaitu Saudari Bilkis Ishak selaku Ketua Duta Pancasila Kabupaten Malang dan Ibu Febe selaku Guru PPKN SMA BPK Penabur Valis. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan wawancara berikut ini. Selamat malam, Kak Bilkis. Perkenalkan, kami dari Mahasiswi Teknologi Pangan Universitas Pelita Harapan, Angkatan 2021. Nama saya Maria Vivian Widya Pranata, bersama rekan-rekan saya, Jessica Halim, Evelyn Chen, Sharon Kurniawan, Vanessa Kalistaku, dan Clarissa Felicita. Dan pada hari ini kami akan membahas mengenai sebuah topik, yaitu implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya, boleh minta kesediaan dari Kak Bilkis untuk bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bilkis Isla, biasa dipanggil Bilkis aja. Kebetulan kali ini bisa berkesempatan hadir di tengah teman-teman semuanya sebagai mungkin rekan Duta Pancasila Kabupaten Malang, seperti itu. Baik, terima kasih Kak atas perkenalannya. Seperti yang disebutkan tadi, Kakak sendiri kan tergabung dalam Duta Pancasila Kabupaten Malang. Boleh jelaskan secara singkat Kak mengenai apa yang dilakukan oleh Kakak sebagai Duta Pancasila di Kabupaten Malang, dan juga mungkin apa alasan Kakak bergabung menjadi Duta Pancasila? Mungkin Duta Pancasila ini teman-teman atau masyarakat umumnya lebih kenal sama yang Duta Pancasila yang dulu-dulu ya. Kalau orang-orang tahu itu kan Duta Pancasila dulu namanya dari Saskia Gotik atau yang lain sebagainya. Nah, kalau dari kita sendiri nih sangat berbeda kayak gitu. Karena Duta Pancasila yang angkatan saya itu angkatan tahun 2020, ya mungkin hampir 1 tahun ini kita jalan bareng-bareng dengan Duta Pancasila. Nah, di sini kami adalah angkatan pertama di Kabupaten Malang dan juga angkatan pertama di Indonesia, seperti itu. Tujuannya adalah menjadi kepanjangan tangan dari BPIP, mungkin kepanjangan tangan dari tenaga pendidik seperti itu, untuk mengenalkan kembali dan membumikan lagi semangat Pancasila khususnya di kalangan muda. Kenapa sih alasan Bilkis untuk tergabung di Duta Pancasila itu sendiri? Mungkin di sini sebagai apa ya, sebagai panggilan hati aja, seperti panggilan bahwasannya siapa lagi nih kalau nggak mungkin Bilkis yang mulai seperti itu. Karena mungkin kalau kita saling menunggu satu sama lain, mungkin siapa lagi yang bergerak seperti itu. Ya baik Kak, kita akan mulai ke pertanyaan pertama mengenai topik kita, yaitu implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, apakah menurut Kak Bilkis implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari itu penting ya Kak? Terima kasih. Mungkin sebelum itu juga Bilkis mau mengenalkan nih kepada teman-teman semuanya. Nah, kalau dari Duta Pancasila sendiri, tujuan kita yaitu membumikan serta menyosialisasikan pentingnya Pancasila, ideologi kita yang satu, yang ada di bangsa ini, seperti itu. Nah, ini berhubungan banget sama pertanyaannya tadi, apakah penting nih untuk kita mengimplementasikan, menginternalisasikan nilai-nilai dalam Pancasila itu sendiri di kehidupan sehari-hari. Kalau secara kita berpikir rasional saja itu sangat penting sekali ya, karena para pendiri bangsa, founding father kita, Bapak Insinyur Soekarno dan para tokoh-tokoh bangsa lainnya telah menggali secara penuh bagaimana nantinya untuk dasar negara bangsa Indonesia ini bisa ditemukan, seperti itu. Akhirnya ketemulah yang namanya dasar negara Indonesia itu yang bernama Pancasila. Sekarang untuk pertanyaan selanjutnya, apa contoh penerapan Pancasila sebagai dasar negara yang pernah Kakak lakukan? Baik, terima kasih. Kalau kita tadi refleksi yang pertama, Pancasila memang sangat-sangat dibutuhkan dan sangat penting untuk kita realisasikan dalam kehidupan sehari ya. Nah, terus mungkin yang pertanyaan yang kedua, mungkin apa nih yang sudah Bilkis lakukan mungkin dan rekan-rekan di Duta Pancasila yang sudah dilakukan. Nah, semangatnya yang ada di kita, yang sangat kita bangun adalah semangat untuk saling kita menghargai dan menghormati agama yang ada di Indonesia, seperti itu. Kemarin waktu saat kita ada kegiatan peringatan Natal, nah kita teman-teman yang Muslim nih juga berkunjung ke
gereja yang saat itu melaksanakan atau perayaan Natal pada tahun 2020. Nah, dengan begitu ini secara tidak langsung dengan hal yang sangat simpel seperti ini menjadikan momen yang benar-benar faktual untuk kita berikan semangat untuk rekan-rekan yang lainnya, bahwasannya perbedaan agama di Indonesia ini bukan menjadi hal yang untuk menjadikan kita berbeda dan kita saling memiliki sekat satu sama lain seperti itu. Bahkan selama 2 hari full kita juga di sana membantu membersihkan gereja, membantu memasang pohon Natal dan berberes yang ada di sana. Nah, itu sangat indah sekali menurut saya dan juga teman-teman yang lainnya. Mungkin sekarang aku ingin nanya lagi kepada Kakak, berdasarkan pengalaman pribadi Kakak, tantangan apa yang Kakak alami dalam mengimplementasikan dasar negara? Tantangan sendiri untuk mengimplementasikan nilai-nilai dalam Pancasila sendiri mungkin dari saya dan juga rekan-rekan pasti tidak ada hal yang sangat sulit ya, karena dalam kelima sila ini pun sudah digali dan sesuai sama culture-nya bangsa Indonesia, dan juga kita sering baca di beberapa literatur, beberapa buku juga menyebutkan bahwasannya Pancasila adalah mungkin dasar negara yang bisa berubah dari zaman ke zaman seperti itu. Baik, lalu kita tahu Kak, sekarang kita sedang masa pandemi yang mana semua sesuatu dilakukan secara online. Jadi gimana ya Kak kira-kira cara mengimplementasikan Pancasila pada masa online seperti ini secara efektif? Baik, kita memang sudah hampir 2 tahun ya kita berdampingan sama pandemi COVID-19 saat ini. Perlu kita kenalkan juga atau kita tekankan kepada rekan-rekan semuanya, kita sebenarnya nggak perlu takut dan kita nggak perlu parno gimana nih kita terbebas dari COVID sampai kapan nih kayak gitu-gitu. Yang harus kita lakukan saat ini adalah lakukan apa yang bisa kita lakukan saat ini seperti itu. Bagaimana caranya untuk kita memberikan dan mengenalkan Pancasila ke masyarakat umum? Nah ini mungkin menurut saya sangat mudah karena semua yang kita maksud pada 2 tahun ini, pada masa pandemi COVID-19 saat ini, semua adalah berbalik dalam sosial media, semua berbalik dalam internet, semua kita lakukan secara online. Nah, dengan cara-cara online seperti ini, kalau menurut saya sendiri itu sangat mudah sekali untuk kita menyebarluaskan berita. Mungkin 1-2 menit aja kita posting apa nih, udah dilihat sama masyarakat, mungkin bisa seluruh Indonesia seperti itu. Nah, nggak ada yang sulit sih kalau menurut saya sendiri. Oke, jadi walaupun lagi masa pandemi kayak gini, gak menutup kemungkinan bagi kita untuk bisa mengimplementasikan Pancasila di kehidupan kita sehari-hari ya Kak ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Kak Bilkis sudah menyempatkan waktunya. Sebelumnya boleh minta kesediaan Ibu untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Baik, selamat sore semuanya. Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah mengundang saya ya interview pada sore hari ini. Di sini saya selaku guru PKN di SMA BPK Penabur Holis Bandung. Baik Bu, kita akan mulai ke pertanyaan pertama. Apakah menurut Ibu implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari itu penting? Beserta alasannya Bu, kenapa? Pertanyaan yang menarik ya. Apakah penting? Pasti jawabannya penting. Ya, karena seperti yang tadi bilang sebagai dasar negara. Pancasila itu sebagai pemersatu bangsa. Pancasila ya memang harus senantiasa hadir ya dalam kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Sebenarnya sadar nggak sadar setiap hari itu sebenarnya kita pasti mengimplementasikan Pancasila. Cuman kadang kita nggak ngeh ya sebagai salah satu contoh misalnya kita dengan teman-teman kita mungkin kita sering nanya kabar ya atau misalnya kita nanya gimana kondisi mereka, itu sebenarnya adalah salah satu implementasi dari Pancasila terkait dengan persatuan ya. Kita harus punya rasa care, peduli dengan orang-orang yang di sekeliling kita, itu udah masuk ke dalam implementasi nilai-nilai Pancasila. Di dalam Pancasila itu mengandung nilai praksis yang memang harus kita ejawantahkan dan kita wujudkan di kehidupan sehari-hari dengan cara-cara yang sederhana. Ya, kalau bisa saya simpulkan, Pancasila itu penting ya Bu untuk diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Karena Pancasila itu yang mempersatukan bangsa ini. Tanpa kita sadari, kita udah mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekarang untuk pertanyaan selanjutnya, apa contoh penerapan Pancasila sebagai dasar negara yang pernah Ibu lakukan? Ya, kita tahu bahwa Pancasila ini kan terdiri dari 5 sila ya. Nah, sila pertama bisa kan misalnya kita menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang bisa saya lakukan, salah satu contohnya adalah memfilter berita-berita yang bisa menyulut perpecahan, hoax-hoax, lalu juga saling menghormati yang berbeda agama. Lalu sila kedua terkait dengan sila
kemanusiaan. Jadi kita sebagai warga negara, kita memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Oleh karena itu, yang bisa saya lakukan, saya menghormati sesama warga negara yang lain yang juga memiliki hak-hak yang sama di hadapan hukum. Lalu sila ketiga terkait dengan persatuan. Ya, kita nggak boleh melakukan aksi-aksi yang bisa merenggangkan nilai persatuan, seperti melakukan tindakan-tindakan yang intoleransi, yang bisa memicu konflik antar umat beragama, separatisme. Jadi yang harus kita tumbuhkan terkait dengan sila ketiga ini solidaritas. Kita harus terus memperjuangkan kepentingan bangsa ini di atas kepentingan diri kita pribadi atau golongan. Lalu yang berkaitan dengan sila keempat, ini terkait dengan demokrasi. Ya, kita sebagai masyarakat punya hak-hak untuk memberikan pendapat, kita ikut serta berperan di dalam masyarakat untuk kepentingan bersama. Lalu juga sila kelima ini terkait dengan nilai keadilan, ya, di mana sila kelima ini merupakan tujuan dari 4 sila yang mendahuluinya. Yang bisa saya lakukan misalnya kita berempati, berbuat baik, saling menolong, bisa dalam bentuk pemberian sembako atau kita memberikan pendidikan untuk anak-anak yang kurang. Lalu juga kita bisa melakukan pembelajaran, ya. PKN, kalau saya kan sebagai guru ya, saya memberikan pembelajaran PKN. Oke, baik Bu. Jadi kalau bisa dapat saya simpulkan, berarti contoh-contoh itu tuh bisa dari hal-hal yang kecil aja ya, mulai dari menghormati, menghargai, menjaga kesetaraan, solidaritas, dan juga berempati. Nah, sekarang berdasarkan pengalaman pribadi Ibu, tantangan apa saja yang Ibu alami dalam mengimplementasikan Pancasila sebagai dasar negara kepada anak-anak muda? Nah, tantangan saya sekarang ini untuk mengimplementasikan Pancasila itu adalah digitalisasi. Tetapi saya sekarang tantangannya dengan digitalisasi ini gimana caranya supaya anak-anak muda itu bisa interest ya dengan Pancasila ya. Lalu mereka memiliki keyakinan gitu bahwa Pancasila ini sebagai ideologi bangsa ini memang harus diperjuangkan dan harus dipertahankan. Ya, jadi ya itulah bagaimana saya bisa mengemas Pancasila ini dengan konten-konten yang menarik untuk supaya anak-anak muda itu bisa semakin aware, peduli, dan juga melakukan itu di kehidupan mereka sehari-hari. Iya Bu, seperti yang sudah Ibu bilang tadi, berarti salah satu tantangan tersendirinya itu di era digital seperti ini ya Bu ya. Nah sekarang kan kita tahu dalam masa pandemi seperti ini yang mana semuanya dilakukan secara online, kira-kira bagaimana cara mengimplementasikan Pancasila secara efektif walaupun di tengah kondisi seperti ini yang harus dilakukan secara online? Saya belajar ya sekarang bagaimana caranya untuk bisa membuat konten-konten yang menarik ya untuk supaya anak-anak muda itu ya, karena kan mereka sehari-hari pasti megang handphone, sehari-hari pasti melihat sosial media. Nah, jadi yang bisa saya lakukan untuk supaya bisa efektif di masa online ini, saya menyediakan beberapa konten pembelajaran yang bisa dinikmati anak-anak. Lalu juga selain itu kita jangan pernah termakan ya oleh isu-isu, karena banyak sekali ya konten-konten yang bisa merusak nilai-nilai yang ada di jati diri kita. Baik, kalau begitu Bu, berarti di masa online seperti ini kita pun juga dapat belajar mengenai Pancasila baik melalui video-video secara digital gitu ya Bu. Dan yang penting kita tetap harus bijaksana dalam penggunaan media tersebut. Baik, terima kasih Ibu Febe atas waktu yang telah disediakan oleh Ibu untuk bergabung bersama sebagai narasumber di dalam wawancara kami pada hari ini. Kiranya dari wawancara hari ini, kita juga sebagai generasi muda bisa mulai mengimplementasikan Pancasila, yaitu dasar negara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari di dalam kehidupan kita sudah melakukan nilai-nilai dalam Pancasila. Tidak perlu menjadi seorang duta Pancasila untuk mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kami, sebagai mahasiswa juga mampu untuk melakukan hal-hal yang sederhana yang sejalan dengan makna dari Pancasila. Dengan rajin beribadah, saling tolong-menolong, saling menghargai satu sama lain, dan juga menjaga toleransi antarumat beragama, dari sini kita dapat secara perlahan membangun persatuan dan kesatuan yang ada di negara kita. Kita harus sadar bahwa kita adalah satu bangsa, satu ideologi, satu pemahaman, yaitu Pancasila. Mari jadikan nilai Pancasila nyata dalam kehidupan kita dengan mengimplementasikannya. Mari kita berjuang, mari kita bergerak bagi perubahan bangsa. Harus mulai dari diri sendiri. Mulai dari hal yang sederhana. Tidak perlu hal yang sulit. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Masa depan bangsa ada di tangan kita. Salam Pancasila.